Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sudah masuk nggih? Sudah, Us. Sudah, Us. Sampun, Us. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan awal sana secara online, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam, marilah senantiasa kita kepada Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul Allah. Yang terhormat Kepala Sekolah SD ITA Al-Furqan Bapak Agung Widodo, yang kami hormati asatidz kami hormati orang tua IT Al-Furqan tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum acara dimulai, kami akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan awal secara online pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dan inti dari kepala sekolah, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan awal sanah tahun pelajaran 2021-2022 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi Allah meridai kegiatan kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin, dipersilakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan itu darahku di sana aku carikan Indonesia bangsa dan tanah. Marilah kita bersatu, Indonesia gambarnya Mami lewat tuh kelihatan. Enggak apa-apa, sebelah kita.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan dan isi dari Kepala Sekolah SDIT Al-Furqan. Kepada Bapak Agung Widodo kami persilakan. Oke, cek sound dulu, mungkin sudah bisa didengar Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah bisa didengar ya suara dari kami. Ampun, Mbak. Sudah, Pak. Oke, Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama dan paling utama, marilah puji dan juga syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat yang tidak bisa kita hitung. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, termasuk diantaranya yaitu kegiatan awal lusanah atau pertemuan perdana kita di tahun pelajaran 2021-2022. Salam dan juga sholawat semoga selalu tercurah pada uswah hasanah kita, Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan kami sengaja kami mengadakan kegiatan Zoom untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan persiapan-persiapan kita dari sekolah untuk tahun pelajaran baru di 2021-2022. Dan juga kami sampaikan bahwa pada saat ini kita masih bisa lepas dari pandemi. Bahkan kalau kita melihat berita di media online maupun yang lain, atau mungkin juga di media sosial kita, hidup kita, story-story orang-orang yang kita kenal, itu tiap hari ada saja berita-berita yang mungkin membuat hati kita itu cemas dan juga khawatir. Termasuk kami juga mendengar kabar ada beberapa keluarga besar dari Al-Furqan, SDIT, baik dari orang tua itu ada yang mungkin pada saat ini sedang melalui masa-masa isolasi mandiri. Kita doakan semoga keluarga besar kita dari SDIT Al-Furqan, baik anak mungkin dan juga orang tua ataupun wali yang saat ini sedang sakit atau tengah isolasi mandiri, semoga segera kesehatan dan semuanya dijauhkan dari segala macam penyakit maupun mara bahaya. Nah, kita tahu COVID ini begitu luar biasa, dampaknya pada kehidupan juga luar biasa. Bahkan pada saat ini kita juga tengah menjalani PPKM atau batasan kegiatan masyarakat yang mungkin sebagai kita juga terkena dampaknya. Biasanya mungkin kalau sore lewat dan pemuda lewat Kota Klaten, sekarang jam 4 sore sudah ditutup. Mungkin malam mungkin masih di luar
terkendala karena adanya PPKM. Tapi kita yakin bahwa ini salah satu ikhtiar pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah yang lain, provinsi maupun pusat, ikhtiar dari kita semuanya agar pandemi COVID segera berlalu. Termasuk juga untuk lingkungan pendidikan, kami juga selalu mentaati apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah maupun dinas pendidikan berkaitan dengan adanya pandemi ini. Selama PPKM ini juga kita upayakan, kita dan juga keluarga kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Apapun mungkin pendapat orang lain berkaitan dengan pandemi atau berkaitan bahwa ini memang harus diwaspadai, meskipun tidak boleh kita juga terlalu takut gitu ya. Tetap waspada harus, tapi jangan sampai kemudian membuat kita jadi paranoid, karena ada beberapa berita juga mengatakan bahwa ketika seorang terkena COVID ini dan kemudian juga dari persepsi pribadinya itu malah ketakutan, kadang-kadang malah membuat semakin parah. Tapi kalau kita juga positive thinking dan juga selalu semangat, insya Allah itu juga bisa menaikkan imun kita, sehingga nantinya COVID ini akan segera keluar dari tubuh kita. Termasuk ikhtiar yang juga kami lakukan di sekolah, selain mungkin protokol kesehatan, sebagian besar dari guru juga sudah menjalani vaksinasi COVID-19, yang juga memang menjadi anjuran atau mungkin tuntutan dari Dinas Pendidikan bahwa untuk guru yang berkecimpung di dunia pendidikan yang di situ nanti akan bersinggungan dengan banyak orang, apalagi anak-anak, itu diharapkan juga ikut vaksinasi. Dan alhamdulillah kemarin dari guru-guru di Pekon maupun karyawan sudah sebagian besar sudah vaksinasi yang kedua. Satu 2022 itu dimulai di hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Itu yang pertama yang perlu kita sampaikan, bahwa meskipun kondisinya seperti ini, tapi untuk tahun pelajaran atau tahun akademik 2021-2022 sudah harus dimulai di hari Senin besok tanggal 12 Juli. Maka nanti hari ini kebetulan kami juga selain ada Zoom, setelah Zoom nanti kita juga lanjut di sekolah ada kegiatan raker, persiapan berbagai macam kegiatan di tahun pelajaran yang akan datang. Maka monggo nanti kegiatan ini bisa diikuti dengan baik, dan insya Allah nanti kalau ada sebagian dari orang tua yang mungkin tidak bisa bergabung, nanti akan kami share video rekaman ini di YouTube-nya SDITA. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa SDITA itu sudah terpilih ya, terpilih menjadi sekolah penggerak. Ini saya sampaikan presentasi di screen ya. Apakah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sampun nggih. Bapak Ibu, di layar kami sampaikan ada sebuah kalimat back to school, kembali ke sekolah. Meskipun mungkin kembali ke sekolahnya belum dalam waktu dekat ini mungkin belum bisa seperti yang sudah kita jalani kemarin. Kita tahu pandemi sudah hampir berjalan hampir 20 bulan kalau nggak salah ya, atau mungkin hampir jelang 2 tahun. Kemarin sebagian sudah kita laksanakan beberapa kegiatan tatap muka meskipun sangat terbatas. Maka tahun ini kami mencoba, mungkin ada berbagai macam variasi program yang nantinya akan kami sampaikan, akan kami laksanakan di SDITA Bogor. Nanti kembali ke sekolah. Dan sekolah di sini bukan berarti
hanya dalam arti sempit berupa ruang kelas 7x6, itu tidak. Sekolah itu sekarang harus dimaknai dimanapun tempatnya, ketika anak-anak kita atau para siswa itu bisa mengakses informasi, mengakses materi-materi pelajaran, itu sudah bisa disebut dengan sekolah. Itu yang sudah menjadi tuntutan dari zaman, tuntutan dari masa-masa seperti ini, yang memang harus kita imbangi. Kita sebagai orang tua harus bisa menyesuaikan diri, termasuk kami pun juga seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan juga di tanggal 11 Juli, itu SDIT Al-Furqon memasuki usia yang ke-9. Usia 9 tahun itu usia yang mungkin belum remaja mungkin ya, belum remaja. Baru usia anak-anak kelas 3 atau kelas 4. Ya, di situ sudah mulai kelas 3, kelas 4 itu sudah mulai ada perubahan-perubahan perilaku yang biasanya memang agak jauh dari perilaku yang dilakukan anak-anak ketika mereka kelas 1 kelas 2 ataupun kelas 3. Maka kami pun juga sama Bapak Ibu, nanti di usia SD Al-Furqon yang ke-9 ini, milad yang ke-9 tahun ini, kami berupaya akan semakin meningkatkan kualitas dari layanan pendidikan yang ada di SDIT Al-Furqon. Karena kebetulan di tahun ke-9 ini berbarengan dengan terpilihnya SDIT Al-Furqon sebagai salah satu sekolah penggerak dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Dari 2000 sekolah se-Indonesia, salah satunya adalah SDIT Al-Furqon. Oke, kami lanjutkan Bapak Ibu. Bisa mendengar nggih? Berikutnya untuk Al-Furqon, karena terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak, maka dituntut ada banyak perubahan. Karena sekolah penggerak itu diseleksi, kami melalui berbagai macam seleksi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, mulai dari sesi seleksi tertulis, seleksi manajerial, juga ada isai dan wawancara maupun praktek dalam hal pengelolaan kelas maupun pengelolaan sekolah. Alhamdulillah, dari proses yang kami lalui kemarin, akhirnya Al-Furqon, SDIT Al-Furqon terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Klaten. Kebetulan Kabupaten Klaten itu dari tingkat TK sampai SMA, itu hanya ada 36 sekolah, sedangkan SD di Klaten itu hanya ada 20 yang terpilih sebagai sekolah penggerak. Itu sesuatu yang perlu kita syukuri, sekaligus menjadi tantangan untuk kami agar kegiatan-kegiatan di sekolah semakin meningkat. Berbarengan juga dengan milad 9 tahun dari SDIT Al-Furqon. Bapak Ibu, nah ini sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan sebagai salah satu cara mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Yang barangkali sering kita dengar adalah mewujudkan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu sebenarnya kalau kita lihat di profil-profilnya, itu tidak jauh berbeda dari visi yang sudah kita canangkan di sekolah kita. Nah, ini program sekolah penggerak Bapak Ibu. Mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ini bagaimana sekolah bisa mewujudkan visi pendidikan Indonesia secara serentak. Maka disebut dengan sekolah penggerak agar apa? Bisa menjadi katalis, bisa menjadi motor perubahan di lingkungan sekitar. Kalau mungkin Al-Furqon berada di Kecamatan Klaten Tengah, maka harus mampu menjadi contoh, harus mampu menjadi motor untuk perubahan pelayanan pendidikan ke arah yang lebih baik.
Ini yang kemarin sudah kami pelajari, sudah kami ikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan. Bahkan kemarin teman-teman ustadz-ustadzah juga sudah melalui rangkaian pelatihan in-house training selama beberapa hari di sekolah maupun secara daring langsung dari Kemendikbud. Yang di situ kami digodok bagaimana nanti implementasi dari program sekolah penggerak ini bisa benar-benar dijalankan di STID Al-Furqan. Ini salah satu atau beberapa manfaat untuk sekolah berkaitan dengan sekolah penggerak, Bapak Ibu. Jadi meningkatkan hasil mutu pendidikan, paling tidak 3 tahun ini harus meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan juga guru. Kemudian yang juga mungkin di sini ada percepatan digitalisasi sekolah. Nah, percepatan digitalisasi sekolah ini kan berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar kita yang mungkin kalau kemarin hanya sebatas di WA untuk materi-materi video seperti itu, mungkin nantinya akan ada perubahan-perubahan yang lebih dari itu. Maka nanti Bapak Ibu juga kami mohon bisa bersiap. Ada kemungkinan nanti kami menerapkan learning management system yang tidak hanya sebatas share materi di dalam grup kelas. Karena nanti untuk fasilitas ataupun media dari sekolah penggerak ini juga akan disediakan oleh pusat kurikulum atau oleh Kemendikbud. Jadi beberapa manfaat untuk sekolahan ini insya Allah nanti akan segera kami terima dan juga akan segera kami terapkan di STID Al-Furqan. Karena kita sudah terpilih, maka sebagai tanggung jawab selama 3 tahun ini kami akan didampingi oleh pihak dari Kemendikbud dalam rangka penerapan kurikulum sekolah penggerak. Yang memang sangat berbeda Bapak Ibu. Sangat berbeda dari metode-metode yang kemarin sudah kita laksanakan di kurikulum-kurikulum sebelumnya. Fokusnya pada metode, bukan pada kontennya. Meskipun konten memang ada berubah, tapi konten yang akan dipelajari anak-anak, sekolah mendapatkan keleluasaan dalam menentukan konten-konten yang dipelajari oleh anak-anak. Termasuk ada pengembangan-pengembangan yang mungkin tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Itu salah satu prinsip dari sekolah penggerak. Atau mungkin kalau kita sering dengar adanya merdeka belajar. Merdeka belajar itu salah satunya adalah sekolah itu berhak mengembangkan metode dan juga materi-materi ataupun konten-konten pelajaran yang nantinya akan dipelajari oleh anak-anak di sekolah penggerak tersebut. Maka mungkin nanti Bapak Ibu juga setelah ini ada rangkaian kegiatan lagi untuk orang tua atau parental meeting untuk orang tua barangkali. Meskipun mungkin lewat Zoom ataupun sekali mungkin kita bisa bertemu di sekolah, tapi tidak semua kelas. Nanti insya Allah akan kita upayakan seperti itu. Untuk apa? Agar implementasi sekolah penggerak ini tidak hanya sekedar kami yang berikhtiar, tapi juga saya yakin Bapak Ibu pun juga nantinya akan bisa bersinergi dengan kami yang ada di sekolah. Karena kita tahu selama pandemi ini, peran Bapak Ibu selaku orang tua memang luar biasa. Sebagai orang tua, sekaligus sebagai seorang guru di rumah, yang di sela-sela kesibukan juga masih dan memang kudu menyempatkan diri untuk mendampingi anak-anak. Itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Dan kita juga yakin bahwa kita pun juga kadang-kadang terbatas dalam hal kemampuan dan juga dalam hal waktu. Maka nanti kami berupaya orang tua akan kita libatkan dalam hal implementasi sekolah penggerak ini. Karena kami tidak bisa sendiri. Karena ini nanti harus melibatkan semua stakeholder, semua komponen di sekolah. Baik mungkin guru, karyawan, yayasan, dan yang paling utama adalah orang tua dan juga anak-anak semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Beberapa penjelasan berkaitan dengan ini yang mungkin di kita sebenarnya tidak begitu asing ya, berkaitan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Elemen kuncinya ada di akhlak dalam hal beragama. Bagaimana anak-anak itu meskipun meyakini bahwa
agama yang dianut itu adalah yang hak seperti itu, tapi kita juga berupaya bagaimana anak-anak juga punya toleransi yang juga mantap dengan umat agama lain, atau barangkali dengan sesama umat seagama, tapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Itu juga menjadi poin penting di sini. Yang pertama, proses pelajaran Pancasila itu adalah salah satu yang menjadi poin pertama adalah dalam hal keimanan. Ini kan tidak jauh dari nilai-nilai yang ada di sekolah Islam. Nah, kalau kemarin sempat ada wacana bahwa kok keimanannya dihilangkan. Terbukti di sini profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah dalam hal keimanan dan juga akhlak. Ini yang sesuatu yang sangat penting akan dijadikan nomor 1. Dan yang kedua ada akhlak pribadi, bagaimana menjadi pribadi yang santun, yang mungkin tidak membuat orang lain itu ilfil lah istilahnya dengan keberadaan kita. Yang ketiga akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan juga akhlak dalam hal bernegara. Ini kunci yang pertama Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila yang insya Allah nanti kita berupaya agar anak-anak itu juga punya elemen-elemen ini. Karena anak-anak ini nanti yang sekarang di usia SD, ketika 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin 15 tahun lagi, mereka nanti yang akan memegang berbagai macam posisi yang ada di negara ini. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan juga identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Meskipun di SD Al-Furqan mungkin ada yang berasal dari suku lain, karena kita di Klaten dan di sini juga ada muatan-muatan dalam budaya Jawa, maka kita berupaya anak-anak di sekolah itu juga tidak hilang Jawone, seperti itu. Mengenal dan menghargai budaya. Yang kita tahu ini sudah banyak yang hilang. Anak-anak lebih suka dengan budaya-budaya K-pop, budaya-budaya di luar sana yang mungkin ketika kita tanya, tahu nggak dengan budaya Jawa, dengan lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Majapahit, itu kadang-kadang anak-anak tidak tahu. Maka ini nanti juga menjadi elemen kunci. Tidak boleh lupa dengan budaya luhur yang ada di sekitar kita. Karena banyak sekali budaya luhur atau mungkin inspirasi-inspirasi atau perilaku-perilaku dalam budaya Jawa itu yang begitu adiluhung kalau mau kita terapkan. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam bahasa Jawa yang luar biasa. Maka kita harus mengupayakan ini juga tetap dihargai. Meskipun kita juga tidak menutup kemungkinan menerima budaya baru yang itu baik. Kalau kita lihat mungkin anak-anak kita itu lebih kenal BTS daripada mungkin lagu-lagu Jawa seperti itu. Lebih lancar bahasa Inggris daripada bahasa Kromo. Itu salah satu yang menjadi PR kita bersama, Bapak Ibu. Berikutnya, yang ketiga, ada semangat gotong royong. Anak-anak dari dini kita upayakan mempunyai elemen ini, saling berkolaborasi, mampu bekerja sama. Karena pinter saya tidak cukup nih, pinter dan terampil itu tidak cukup, tapi juga harus mampu berkolaborasi, mampu berinteraksi dan juga bekerja sama dengan orang lain. Dan juga harus ada kepedulian. Jadi ketika sudah ada kolaborasi, ada kepedulian, dan juga ada rasa berbagi. Jadi ketika anak-anak kita mungkin melihat di luar sana itu kok ada seseorang yang perlu dibantu, ya. Kalau dulu mungkin ketika kita yang sekarang sudah menjadi orang tua ini mungkin membaca buku PMP ya, kalau zaman dulu bukan PPKN, PMP zaman kita masih SD itu, salah satu contoh yang dicontohkan di dalam buku adalah ketika ada seorang nenek mau menyeberang di jalan raya, apa yang harus kita lakukan? Itu salah satu contohnya dulu ketika kita masih di usia sekolah dasar. Di situ ada pilihannya bahwa kita membantu untuk menyeberangkan. Tapi itu hanya sebatas pada kalimat, kadang-kadang seperti itu.
tidak dalam wujud yang nyata. Nah, maka nanti profil pelajar Pancasila berupa aspek gotong royong ini harus benar-benar menjadi sebuah perwujudan atau ejawantah. Tidak hanya sekedar hanya wacana maupun tulisan saja. Ketika mungkin ada anak melihat ada saudara kita di belahan daerah yang lain atau bumi yang lain, ada sebuah bencana yang menimpa mereka. Peduli dan juga mau berbagi. Itu salah satu yang harus kita tanamkan dari dini. Jadi aspek gotong royong Bapak Ibu. Berikutnya, mandiri. Pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan juga hasil belajarnya. Apalagi di masa pandemi ini Bapak Ibu. Kita terus terang di dalam masa pandemi ini salah satu hal yang menjadi kesulitan di sekolah adalah dalam hal penilaian. Maka nanti anak-anak mandiri itu dalam arti mampu dan bertanggung jawab pada proses dan juga hasil belajar maupun ikhtiar yang lain. Tidak hanya berfokus pada hasil, tapi pada prosesnya. Ketika mereka misalnya punya nilai yang baik, oke, itu mungkin hasil pekerjaan dia. Tapi juga proses dalam mencapai itu, mereka juga harus bertanggung jawab. Itu arti dari mandiri. Tidak hanya sekedar mungkin bagaimana berupaya agar punya prestasi yang baik, tapi juga dalam proses pun juga mereka harus memperhitungkan itu. Ini ada elemen kuncinya yaitu kesadaran akan diri dan juga situasi yang dihadapi. Anak-anak harus bersiap dimanapun tempatnya, ya. Maka harus kita bekali dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam keterampilan atau life skill, dan juga mental yang kuat. Sering kami sampaikan bahwa anak-anak kita itu adalah seperti seorang raja, yang mungkin ketika mereka ingin berjalan-jalan itu ada sebuah kisah, ya. Ada seorang raja yang berjalan-jalan ke pelosok negeri tanpa alas kaki, karena saat itu belum ada alas kaki. Dia berjalan mengunjungi rakyatnya. Sore harinya dia merasakan kakinya sangat sakit karena berdarah-darah dengan luka karena kerikil dan juga duri. Akhirnya esok harinya dia memerintahkan para menteri untuk melapisi seluruh jalan dengan karpet. Agar apa? Agar dia tidak terluka. Kemudian ada seorang penasihat yang memberikan sebuah masukan bahwa tidak perlu seperti itu. Yang perlu kita alasi adalah, yang perlu kita beri karpet adalah alas kakinya atau kaki kita, bukan semua jalannya. Itu salah satu aspek juga kemandirian Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu kita tidak bisa merubah dunia, tidak bisa merubah tantangan di luar sana untuk anak-anak kita itu seperti yang kita inginkan, tidak bisa seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengupayakan anak-anak kita itu bersiap dengan kondisi apapun. Kita berikan alas kaki yang luar biasa untuk mereka agar mereka kuat di luar sana, agar mereka mandiri di luar sana. Itu salah satu aspek yang harus kita upayakan ada di anak-anak kita nanti. Berikutnya, bernalar kritis. Pelajar yang mampu secara objektif, tidak subjektif, memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi juga menyimpulkannya. Dari dini anak-anak harus mampu ketika ada suatu masalah, harus bisa memberikan nalar yang kritis. Ini kenapa tuh ada seperti ini? Ini apa sebabnya? Bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Nah, itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Tidak menjadi anak yang reaktif. Reaktif itu atau ada apa-apa langsung agak seperti ini. Atau ketika ada sesuatu baru mungkin melaksanakan sebuah tugas. Tidak seperti itu, tapi mampu bernalar kritis dan juga secara objektif memproses informasi. Berarti dari awal, dari perencanaan sampai mungkin selesai suatu masalah, itu anak-anak harus bisa menyelesaikan secara baik, runtut, dan juga dengan pemikiran yang matang. Seperti itu Bapak Ibu untuk poin dari bernalar kritis. Bukan menjadi anak-anak yang reaktif, sedikit-sedikit harus seperti ini, tidak. Tapi mampu untuk bagaimana ketika menanggapi sebuah kejadian itu
mereka secara objektif bisa menangkap itu, memahami itu, dan juga menyelesaikan kalau memang itu ada sebuah permasalahan. Ini Bapak Ibu untuk poin di benak kritis. Kemudian elemen kuncinya salah satunya adalah memperoleh dan memproses informasi dan juga gagasan. Anak harus kita tanamkan ketika misalnya mereka ada sebuah kejadian di rumah misalnya, mungkin ada perkelahian atau mungkin sedikit pertengkaran dengan saudara misalnya, atau mungkin saudaranya melakukan sebuah hal yang tidak disuka, itu anak kita upayakan cari dulu apa penyebabnya, tidak serta-merta mungkin menuduh seseorang salah. Kalau memang itu terbukti mungkin tidak masalah, tapi harus mampu meneliti secara objektif. Baru mungkin sampai poin kelima mengambil keputusan. Oke, berikutnya pelajar Pancasila itu harus kreatif Bapak Ibu. Mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan juga berdampak. Dari kecil kita upayakan anak-anak kita itu mampu berkarya. Oke. Tidak sedikit-sedikit kita bantu ketika mereka mungkin ada sebuah tugas atau ada sebuah kerajinan tangan yang akan mereka buat. Termasuk juga mungkin mereka harus kita pancing kreativitasnya. Mungkin ketika kita ada sebuah masalah, kita minta pendapatnya. Saya yakin anak-anak itu akan memberikan sebuah gagasan yang mungkin di luar kepikiran kita. Karena anak-anak kita itu tidak hidup di zaman kita, Bapak Ibu, tapi anak-anak itu hidup di zaman sekarang. Zaman kita dulu mungkin belum ada yang namanya WA, belum ada apa itu FF, apa itu game online. Tapi anak-anak kita itu sekarang hidup di zaman yang serba luar biasa ini, dan kita tidak bisa membatasi gagasan mereka. Maka kita harus berupaya bagaimana gagasan itu muncul. Ketika ada sebuah masalah, kita harus berupaya anak memberikan masukan-masukan, memberikan saran ataupun gagasan yang saya yakin kita akan kaget dengan apa yang mereka sampaikan. Kadang-kadang mungkin di luar prediksi kita sebagai orang tua. Karena anak sekarang itu mendapatkan informasi tidak seperti kita dulu ya. Kalau kita dulu mungkin harus baca koran, harus mungkin pinjam buku di perpustakaan. Kalau anak-anak sekarang cukup duduk megang HP sudah tahu informasi apapun. Dan itu di usia yang sekarang mereka ada. Di usia 9, di usia 8, 10, sampai 12 di usia SD. Kalau kita kan mengalami masa-masa seperti ini, kita kan di usia yang mungkin sudah agak separuh baya lah. 25 atau mungkin 30 ke atas baru mengalami ada WA. Baru mengalami ada Android. Kalau dulu kan kita yang mungkin sudah mengalami zamannya HP biasa itu kan belum ada yang seperti ini. Tapi anak-anak kita sudah. Anak-anak kita sudah mengalami masa-masa di mana informasi masuk tiap hari dan tidak bisa kita stop. Dan anak pun juga tidak bisa kita larang untuk melarang semuanya ya, dalam arti memang kita harus punya filter, tapi juga anak-anak saya yakin mereka juga akan dengan mudah mendapatkan berbagai macam informasi. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini tentang pelajar Pancasila sudah sampai ke poin 6. Di sekolah penggerak itu juga ada peningkatan dalam hal literasi digital. Literasi digital itu sangat penting. Salah satunya yang mungkin sehari-hari kita lihat adalah banyak masyarakat kita itu yang dengan mudah menangkap sebuah hoax atau berita bohong. Apalagi mungkin di grup-grup WA itu ya. Ada share-sharean artikel tanpa ada sumber yang jelas. Tiap hari mungkin keluar masuk di WA grup kita. WA grup keluarga mungkin itu yang paling sering itu. Atau mungkin WA grup yang lain. Maka salah satunya dengan literasi digital ini kita menyiapkan anak-anak didik kita itu biar mereka juga punya informasi yang tidak hanya bersumber dari satu saja, tapi juga dari berbagai macam. Maka mereka nanti bisa memilah dan juga memilih, benar nggak sih berita ini? Benar nggak sih informasi ini? Perlu nggak informasi ini di-share ke orang lain? Itu salah satunya. Kemudian juga
anak-anak juga harus punya kemampuan dan juga kecakapan dalam mengakses informasi. Dan juga dalam hal akhir itu juga mereka harus punya etika dan juga tanggung jawab. Harus punya etika dan juga tanggung jawab. Kita tahu kadang-kadang ada sebagian orang atau mungkin kita pernah membaca di sebuah berita, gara-gara mungkin bertikai di media sosial, akhirnya berujung pada ranah hukum. Itu salah satu hal yang ingin kita hindari. Kalau nanti sudah mungkin usia-usia dewasa seperti kita mungkin mengalami itu, tapi untuk anak-anak, mereka harus dari kecil, dari dini punya etika dan juga tanggung jawab dalam memperoleh informasi dan juga komunikasi. Ini harus kita tanamkan dari sekarang. Hal-hal ringan seperti ketika mungkin anak-anak ikut Zoom seperti ini, Bapak Ibu, itu juga masuk dalam ranah literasi digital sebenarnya. Mengakses sumber informasi secara digital, salah satu lewat Zoom seperti ini, ketika anak, di chat pada saat Zoom, kami kemarin melihat ada beberapa anak yang mungkin ada yang berkata tidak sopan. Itu salah satu poin bagaimana etika dan juga tanggung jawab ketika berinteraksi secara digital itu juga harus ditanamkan dari dini. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang anak-anaknya di usia kelas 4, 5, 6 itu yang monggo nanti bisa dilihat mereka sudah punya media sosial apa belum. Itu yang mungkin harus kita yang ya. Maka dari gini harus kita tanamkan bahwa itu harus ada etika dan juga tanggung jawab. Ketika mungkin usia seperti itu memang belum boleh mempunyai media sosial, maka harusnya kita sebagai orang tua juga harus menganggap itu sudah sebagai aturan dasar. Kita sudah diberi aturan dari para penyedia media sosial, para mungkin penyedia perangkat-perangkat itu. Di situ ada batasan umur anak boleh mempunyai media sosial. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua sok-sok ya wes lah membuat, atau mungkin media sosial kita yang dipakai oleh anak kita. Maka kalau bisa, kalau memang anak itu belum siap dan juga dalam hal etika dan juga tanggung jawabnya mungkin belum siap dan juga belum mampu, dan kita sebagai orang tua mungkin belum memberikan masukan-masukan pada mereka, maka sebaiknya itu di stop dulu Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu, anak tidak maulah anak-anak kita itu nanti terkontaminasi dengan berbagai macam konten di media sosial yang memang kalau media sosial hampir mustahil bisa kita stop. Karena tidak bisa kita memblokirnya. Kalau YouTube mungkin bisa kita, tapi kalau media sosial kadang-kadang ketika kita mungkin lagi berselancar, lagi scrolling, lagi kepo-kepo di media sosial seseorang, itu kadang-kadang muncul ada tampilan-tampilan yang barangkali itu tidak pas untuk anak-anak kita. Maka monggo literasi digital salah satunya adalah bagaimana mengupayakan etika dan juga tanggung jawab dalam hal berinteraksi sosial di dunia maya ini. Karena sebenarnya literasi digital itu salah satu yang menjadi tujuan adalah bagaimana anak memperoleh informasi tanpa batasan tempat dan juga tanpa batasan waktu. Dan mereka mampu mengolah dan juga memilihnya yang bermanfaat untuk mereka dan juga mungkin bisa mengembangkan diri dengan informasi yang sudah diperoleh itu. Nah, ini tanggung jawab kita Bapak Ibu. Berikutnya, nah ini sudah masuk di poin perubahan yang ada di 2021-2022. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini salah satu program dari Kemendikbud atau dari Menteri yang baru, dari kurikulum yang sudah kita terapkan sekarang. Kelas 6 itu sekarang sudah tidak ada ujian nasional. Kelas 6, kelas 9, sama kelas 12 ya. SMA kelas 3 kalau dulu, atau SMP kelas 3 kalau kita zaman SMP. Itu tidak ada yang nama SMP sama SMA. Jadi kita tidak ada USBN lagi. Tetapi tetap ada ujian sekolah. Ya, ada ujian sekolah yang memang sebagian itu terserah masing-masing
daerah atau kabupaten untuk penyelenggaraannya. Kalau kemarin Klaten itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, jadi semua soal US ujian sekolah itu diserempakkan atau disamakan untuk semua SD yang ada di Klaten. Nah, untuk AKM ini Bapak Ibu, ini ada literasi membaca dan juga literasi matematika atau numerasi. Secara detail ini nanti akan kami sampaikan di Zoom yang lain karena ini secara garis besar kami sampaikan di sini. AKM ini nanti akan diberikan pada anak-anak kelas 5. Oke, jadi anak-anak kelas 5 nanti akan dipilih, yang memilih bukan dari sekolah, yang memilih nanti adalah dari sistem yang ada di Kemdikbud sana. Dari kelas 5 yang sekarang sekitar 50 anak itu akan dipilih sekitar 60% untuk mengikuti AKM. Dan itu semua anak akan diacak, tidak bisa memilih yang kita satukan. Anak ini yang mengerjakan tidak. Maka nanti kelas 1 sampai kelas 4 itu harus persiapan menuju ke AKM ini. Asesmen kompetensi minimum. Nanti di kelas 5. Ini berbeda dengan USBN atau UN. Dan ini bukan pengganti UN. Yang salah kaprah, kadang-kadang orang menganggap bahwa AKM ini adalah pengganti UN. Tidak. Jadi ini AKM ini nanti juga tidak hanya siswa yang diukur atau tidak hanya siswa yang diasesmen, tapi juga sekolah dan juga para guru juga diasesmen. Secara detail nanti akan kami adakan Zoom khusus untuk anak-anak kelas 5 ataupun orang tua yang kelas 5 berkaitan dengan asesmen ini. Termasuk juga kelas 4 karena nanti materi AKM tidak, meskipun baru tahun ini dilaksanakan ya, tapi nanti di tahun ini juga kelas 5, kelas 4 pun juga harus sudah mulai kita berikan apa itu tentang AKM. Apa yang harus mereka persiapan untuk menghadapi AKM ataupun asesmen kompetensi minimum ini. Nah ini Bapak Ibu. Ada literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga merefleksi. Dan inovasi, ini lebih ke tentang perhitungan ataupun matematika, ada memahami, mengaplikasi, atau menalar. AKM atau asesmen kompetensi minimum itu bagian kecil dari asesmen nasional. Ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu sudah dilaksanakan atau sudah diisi oleh teman-teman guru. Nah, nanti survei karakter dan juga AKM ini nanti akan diadakan insya Allah di bulan-bulan September ataupun Oktober. Untuk kelas 5. Dan nanti sifatnya online. Jadi anak-anak memang harus siap dari sekarang. Maka nanti secara detail kami akan mengadakan pertemuan dengan wali kelas 4 ataupun kelas 5 guna menghadapi persiapan AN ataupun AKM ini nanti. Nah, ini beberapa contoh perbedaan dari UN dan juga USBN, UN ataupun AKM ataupun SK. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau UN itu biasanya 4 hari, kalau AKM ataupun survei karakter itu cukup 2 hari. Dan memakai full online. Kita kemarin memilih untuk full online karena kita kalau pakai server pribadi sekolahan memang agak susah, maka kita nanti berbasis online. Untuk kelas 6 Bapak Ibu, kelas 6 nanti tetap ada ujian sekolah. Ujian sekolah itu nanti akan masuk di nilai ijazah, disinkronkan atau dipadukan atau dirata-rata dengan nilai kelas 456. Yang kelas 6 sekarang. Jadi nilai kelas 4, 5, dan 6 semester 1. Itu nanti akan masuk di ijazah. Dan informasi yang sudah kami terima di SMP nanti, kalau kemarin kan sempat ada sedikit gejolak berkaitan dengan penerimaan siswa baru di tingkat SMP, yaitu adanya zonasi sekolah. Zonasi sekolah itu persentase sudah diturunkan. Sekarang sudah ada tambahan untuk di persentase pada prestasi. Salah satunya melihat nilai rapot dan juga nilai ijazah. Dan juga ada zonasi untuk siswa yang mungkin miskin seperti itu. Tapi untuk yang berprestasi cukup banyak persentasenya, maka nanti monggo yang kelas 6 insya Allah juga nanti perlu kami adakan Zoom secara khusus untuk wali murid kelas 6 berkaitan dengan persiapan anak-anak untuk memasuki US ujian sekolah. Nah, meskipun nanti hanya ujian sekolah, bukan hanya loh ya, tapi
itu nanti juga akan berpengaruh pada kematangan anak-anak kelas 6 dalam menghadapi kurikulum di SMP yang sekarang memang sangat berbeda dengan yang dulu kita alami. Itu Bapak Ibu penjelasan kami berkaitan dengan sekolah penggerak. Maksud kami adalah bahwa dari beberapa uraian tadi, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersiap bersinergi dengan kami dalam rangka mewujudkan implementasi sekolah penggerak di sekolahan kita. Oke, nanti insya Allah dengan wali kelas yang baru, meskipun memang pagi ini memang belum kami umumkan Bapak Ibu. Wali kelas memang belum kami umumkan. Insya Allah nanti kami umumkan pada saat terakhir di internal sekolah. Insya Allah Senin Bapak Ibu akan tahu wali kelas yang baru. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar di tahun 2021-2022 sebagai follow up dari adanya sekolah penggerak Bapak Ibu, maka kami dituntut untuk tidak hanya sekedar seperti kemarin sudah berjalan di sekolah. Tidak boleh hanya sekedar bagaimana materi itu sampai pada anak. Atau pelajarannya sudah disampaikan di hari itu sesuai jadwal. Tidak boleh hanya sekedar itu Bapak Ibu. Karena kita menjadi sekolah penggerak dituntut dan juga kami harus laporan bagaimana implementasi di sekolah. Bagaimana program-program di sekolah itu disesuaikan dengan adanya sekolah penggerak ini atau PSP, program sekolah penggerak. Maka nanti di sekolahan atau meskipun nanti di masa pandemi ini Bapak Ibu, pandemi belum selesai, kita doa supaya PPKM ini berhasil sampai tanggal 20. Habis itu mungkin jumlah COVID-nya menurun atau melandai dan mudah-mudahan segera hilang semuanya. Atau paling tidak seperti di negara-negara maju itu yang sudah lepas masker mungkin, atau barangkali sudah begitu enjoy dengan kehidupan yang ada di sana. Kita kan pasti juga ingin seperti itu lagi. Dan kita berupaya dan yakin itu akan kita alami lagi. Kita nggak mau sampai mungkin kita tua nanti pakai masker terus, kan tidak mungkin. Atau anak-anak kita nanti seperti ini terus sekolahnya kan nggak mungkin. Kita berupaya di 2021-2022 ini tidak sekedar hanya KBM daring tok atau mungkin tatap muka terbatas seperti kemarin, tidak. Tapi berupaya agar semakin meningkat. Tentunya dengan tetap mengutamakan kesehatan anak-anak juga. Maka nanti beberapa poin yang perlu kami share di sini Bapak Ibu. Yang pertama, di kegiatan intrakurikuler. Intrakurikuler itu adalah semua mata pelajaran yang kalian ajarkan di sekolah. Itu namanya intrakurikuler atau intrakurikuler. Nanti mungkin di dalam waktu dekat di luar PPKM ini, ya. Kalau PPKM insya Allah kita patuhi himbauan pemerintah full daring selama PPKM sampai tanggal 20. Maka nanti selama hari ini dari tanggal ini sampai tanggal 20 nanti kita persiapan bagaimana setelah itu kita bisa ada tatap muka meskipun mungkin masih terbatas. Maka nanti di kegiatan intrakurikuler, di kegiatan pembelajaran kita itu ada blended learning, campuran. Kita blender, kita campur berbagai macam metode, daring terbatas, daring full, atau mungkin tatap muka langsung, dan juga tatap muka di sekolah secara bergantian. Itu nanti insya Allah akan kita programkan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Intrakurikuler itu tujuannya semua materi pelajaran tersampaikan. Yang kedua, kalau poin 1 tersampaikan, maka karakter building tidak boleh kita lupakan. Kalau dulu budaya-budaya ada reward prestasi, ada kartu hijau, ada penghargaan anak untuk mingguan, itu harus kita adakan kembali. Untuk memancing anak biar juga semangat, meskipun nantinya mungkin mereka masih di rumah untuk belajar. Tapi ini juga tetap tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kemarin mungkin belum bisa maksimal untuk karakter building atau berbagai macam penanaman karakter yang ada di sekolahan ataupun di rumah dengan adanya program-program reward, bintang prestasi maupun yang lainnya itu, maka di tahun pelajaran ini kita berupaya di karakter building itu benar-benar bisa maksimal kembali. Tentunya dengan kerjasama dari orang tua juga. Yang ketiga Bapak Ibu, tentang literasi digital sekolah. Anak-anak tidak boleh hanya sekedar
memperkaya informasi mereka lewat media atau lewat mata pelajaran yang dipelajari. Tapi juga harus mampu mengakses informasi yang lain. Maka nanti literasi digital sekolah harus juga kita kembangkan. Nah, nanti kita berupaya mungkin ada online library, ada perpustakaan online yang bisa diakses oleh anak-anak. Itu kemarin kami sudah ada wacana ke situ. Insya Allah kita segera launching ya untuk perpustakaan online yang nanti anak bisa pinjam. Ada misalnya di situ ada koleksi kita dan itu benar-benar perpustakaan yang tersistem dengan baik. Tidak hanya sekedar anak mengakses e-book tidak atau buku PDF tidak. Tapi di situ ada manajemen, oh ini dipinjam oleh anak. Sudah dibaca, nanti siswa yang lainnya tidak bisa pinjam lagi karena sudah dipinjam. Jadi benar-benar perpustakaan online. Nanti coba akan kita buat seperti itu. Dan kemarin kami sudah di program Sekolah Penggerak juga ada untuk penguatan di literasi digital berupa akses perpustakaan secara online. Nah ini memang kebutuhan dasar juga untuk anak-anak di usia SD. Berikutnya di poin keempat Bapak Ibu. Kalau intrakurikuler, kurikulum sudah dijalankan, karakter budaya juga sudah dijalankan, ada literasi di sekolah. Nanti juga ada kegiatan co-kurikuler, ekstrakurikuler dan juga non-kurikuler. Kalau dulu mungkin kita istilahnya, kalau ekstrakurikuler mungkin juga tahu ya, ada outing class, ada beberapa kegiatan yang lain. Itu sebenarnya lebih tepat dinamakan co-kurikuler. Co-kurikuler itu contohnya adalah semacam studi industri. Itu kegiatan di luar mata pelajaran yang ada kaitan erat dengan pelajaran yang ada di sekolah. Itu namanya co-kurikuler. Atau mungkin penugasan anak untuk mengunjungi sebuah tempat. Maka untuk meneliti ada kaitannya dengan pelajaran yang dipelajari di sekolah. Sebenarnya co-kurikuler. Nah, hampir semua kegiatan outing kelas itu masuk. Kita berupa ekstrakurikuler di sekolah itu nanti bisa kembali dilaksanakan di sekolah. Tentunya kita akan memilih ekstrakurikuler yang di situ tidak ada apa ya istilahnya kontak fisik yang terlalu banyak. Mungkin ekstrakurikuler yang sifatnya akademik yang itu mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya ekstrakurikuler dalam hal sains, dalam hal matematika, calistung untuk anak-anak usia kelas 1 ataupun kelas 2 yang mungkin belum lancar baca tulisnya itu nanti akan masuk di situ Bapak Ibu. Ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu kegiatan lain yang mungkin lebih daripada co-kurikuler di luar itu. Maka nanti kita upayakan ada. Dan yang terakhir non-kurikuler. Non-kurikuler itu kegiatan-kegiatan di sekolah di luar jam pelajaran dan juga di luar ekstrakurikuler. Contohnya adalah upacara bendera atau senam atau Jumat sehat atau mungkin Sabtu sehat, Jumat bersih atau Sabtu sehat. Itu namanya non-kurikuler. Maka beberapa kegiatan ini nanti kita upayakan ada, tentunya akan kita pilih mana sih kegiatan itu yang kira-kira anak-anak benar bisa terpantau dan juga terkondisi dalam proses. Nah, punten ini bisa di-mute dulu ya. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan bahwa KBM tidak boleh hanya sekedar di intrakurikuler, tapi harus bisa mengarah ke yang lain. Kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan di tahun-tahun sebelum ada pandemi, kita harus memunculkan kembali. Ini untuk mendukung terlaksananya program Sekolah Penggerak. Ada karakter building, ada literasi di sekolah, ada kegiatan co-kurikuler, ekstrakurikuler, dan juga non-kurikuler. Dengan berbagai macam kegiatan outing kelas yang insya Allah di situ nanti kita bisa laksanakan, tapi tetap dengan berlandaskan pada protokol kesehatan, mengutamakan kesehatan untuk anak, keselamatan anak. Insya Allah nanti ini akan digodok di raker hari ini, Bapak Ibu. Raker hari ini, maka kenapa ini kami sampaikan dulu? Setelah ini nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan, memberi masukan
berkaitan dengan rencana kami ataupun pengevaluasi kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan, hubungannya dengan 4 poin ini Bapak Ibu. Intrakurikuler, karakter building, literasi digital sekolah, dan juga kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan juga non-kurikuler, atau mungkin lebih akrab dengan kelas. Maka nanti silahkan bisa memberikan masukan, dan saya yakin Bapak Ibu juga masih penasaran sekolah penggerak itu nanti efeknya seperti apa. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan rangkaian-rangkaian sosialisasi yang lainnya. Karena memang waktu di pagi ini sangat terbatas, ini harusnya sudah ada, kami sudah mulai raker, tapi karena masih Zoom maka nanti rakernya agak diundur. Jadi Bapak Ibu, untuk 3 pekan pertama besok, tiga hari pertama besok, kita nanti ada beberapa kegiatan. Ada yang pertama sosialisasi kelas baru, perkenalan semua guru dan juga tenaga kependidikan. Yang kedua ada pengenalan profil dan juga lingkungan sekolah, dan juga pengenalan materi atau kurikulum. Ini nanti selama 3 hari pertama tanggal 12, 13, 14 nanti kita laksanakan. Ini full daring dulu nih, full daring. Karena selama PPKM kita taati himbauan pemerintah, nanti pembelajaran kita masih full daring. Kita belum berani untuk tatap muka di sekolah. Karena kami pun juga nanti untuk teman-teman guru juga tidak semua kami minta untuk masuk atau standby di sekolah. Kami pun juga harus ada BFA sama BFO. Meskipun hari ini memang kami semua hadir di sekolah, meskipun beberapa memang izin. Bapak Ibu yang kami hormati, dari berbagai macam uraian tadi, saya yakin Bapak Ibu juga sebagian besar sudah memahami apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kami lakukan di sekolah. Meskipun secara detail memang kami belum menyampaikan, jadwalnya juga memang belum kami sampaikan, pembagian kelas juga memang belum kami sampaikan, kemudian juga buku-buku juga belum kami sampaikan, termasuk juga kegiatan-kegiatan di luar KPN juga memang belum kami sampaikan. Karena memang kami berencana, ini Zoom, raker dimulai dengan Zoom pada orang tua. Dari Zoom ini nanti kami ingin memetakan masukan-masukan yang panjenengan isi nanti di kuesioner. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa mengisi di kuesioner ini. Insya Allah lengkap. Panjenengan bisa memilih, bisa memberikan isian-isian tertentu yang ada di kuesioner ini. Insya Allah semuanya bisa mengisi di sini. Dan insya Allah nanti datanya akan kami simpan, tidak akan kami publis Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa mengisi apapun masukan dari panjenengan semuanya di kuesioner ini. Insya Allah linknya akan kami share di grup WA. Berkaitan dengan berbagai macam program tadi. Kalau kami mungkin memberikan kesempatan langsung pada setiap kelas, mungkin waktunya juga tidak cukup, maka nanti bisa melalui kuesioner ini. Oke, Bapak Ibu juga perlu kami sampaikan, untuk kegiatan parental meeting itu juga memang perlu kita agendakan secara rutin ya. Karena yang pertama memang untuk paguyuban orang tua wali murid juga perlu ada refreshing organisasi, perlu ada pembaruan karena ada beberapa pengurus yang memang sudah lulus dari Al-Furqan. Maka nanti dalam waktu dekat kami akan mengumpulkan paguyuban orang tua, dan di situ nanti kita akan mencoba semakin bersinergi agar apa yang menjadi kegiatan sekolah juga benar-benar bisa dibantu oleh orang tua. Bisa sinergi dan juga orang tua benar-benar bisa mendukung, dan ketika kami ada kesulitan, kami bisa mendapatkan masukan-masukan maupun pertimbangan-pertimbangan dari orang tua yang lain, atau mungkin lewat forum paguyuban orang tua wali murid. Bapak Ibu yang berhormati, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon silahkan ini bisa mengisi kuesioner berkaitan dengan evaluasi kegiatan belajar mengajar ataupun layanan pendidikan yang ada di SII Al-Furqan, ataupun rencana-rencana yang Bapak Ibu inginkan, atau request-request yang Bapak Ibu kehendaki berkaitan dengan kegiatan di tahun ajaran yang akan datang. Insya Allah nanti apa yang panjenengan isi akan kami sampaikan di forum raker. Jadi mohon nanti bisa segera mengisi, ya. Karena habis ini ada raker.
Dari raker itu nanti akan kita padukan dengan masukan-masukan dari orang tua. Dan raker pun nanti juga tidak langsung di hari ini selesai, tidak. Karena nanti akan ada beberapa rangkaian di raker dilanjut dengan rakor untuk merumuskan berbagai macam masukan yang sudah kami terima dari panjenengan semua selaku orang tua. Itu Bapak Ibu, jadi silahkan bisa mengisi kuesioner ini. Insya Allah untuk kegiatan di SDA Furqan tahun 2021-2022 akan kita upayakan sesuai dengan program dari pemerintah karena kita terpilih sebagai sekolah penggerak. Dan juga tetap panjenengan selaku orang tua menjadi prioritas kami dalam hal berkegiatan, karena kami juga yang menjadi poin utama adalah bagaimana memberikan pelayanan atau pendidikan yang prima untuk anak-anak maupun untuk orang tua. Apalagi dalam masa pandemi ini peran panjenengan sebagai orang tua memang benar-benar begitu luar biasa. Dan kami kemarin memang tidak memberikan piagam ucapan terima kasih secara langsung Bapak Ibu. Kalau piagam seperti itu kan berarti sudah selesai tugasnya, tapi kami memberikan selamat, bukan ucapan terima, tapi memberikan selamat karena kita bisa bersinergi untuk mendampingi anak-anak di masa pandemi ini, bagaimana mereka tetap bisa memperoleh pendidikan, bisa belajar, bisa bersekolah meskipun masih dalam suasana yang memang benar-benar luar biasa ini. Itu Bapak Ibu dari kami, ya. Jadi silakan nanti di survei atau di link yang nanti kami sampaikan itu panjenengan bisa memberikan masukan berkaitan dengan 4 hal ini. Berkaitan dengan KPM, intrakurikulernya, kurikulumnya, berkaitan dengan karakter building-nya, berkaitan dengan literasi digital sekolah, maupun berkaitan dengan kegiatan co-kurikuler, ekstrakurikuler, dan juga untuk non-kurikuler. Insya Allah nanti semua sudah ada masuk di kuesioner. Di 4 hal ini termasuk juga di poin-poin tentang sekolah penggerak juga sudah kami masukkan, termasuk juga di situ kami juga menanyakan kira-kira tingkat persetujuan orang tua berkaitan dengan pelaksanaan KPM itu bagaimana. Kami nanti juga akan menggali di situ. Jadi kami upayakan semua orang tua ataupun wali murid dari SDA Furqan kelas 1 sampai kelas 6 juga bisa mengisi. Semoga nanti anak-anak di sekarang di hari ini sudah di kelas yang baru, ya. Meskipun belum ada namanya di grup, tapi nanti mengisinya adalah kelas yang baru. Termasuk di sini juga sudah bergabung beberapa orang tua dari kelas 1 yang baru. Maka kalau kemarin anak-anak kelas 1 berarti mengisi nanti kelas 2. Yang kemarin kelas 5 nanti mengisinya di kelas 6. Bukan yang kelas 5 lagi. Nanti silahkan bisa menyesuaikan untuk pengisiannya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa cukup panjang yang sudah kami sampaikan, sudah hampir 1 jam, ya. Nanti silahkan kalau mungkin ada hal yang perlu disampaikan bisa disampaikan di sini meskipun waktunya sangat terbatas. Tetapi secara tertulis bisa disampaikan semua di kuesioner ini, di isian-isian yang sudah kami buat di Google Form ini, ya. Nanti bisa secara narasi, jenengan bisa menuliskan secara panjang masukan-masukan berkaitan dengan layanan pendidikan kita di SDA Furqan. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, dan salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan keluarga besar kita, keluarga besar dari orang tua wali murid di SDA Furqan dijauhkan dari segala mara bahaya dan telah diberikan semangat dan juga optimisme agar nanti kita juga bisa berperan untuk selesainya wabah ini, ya. Kita berupaya bisa berperan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kita sangat memberi apresiasi pada para tenaga kesehatan yang begitu luar biasa, para relawan yang begitu luar biasa berjibaku dengan tugas-tugas mereka. Maka kita sebagai masyarakat umum, meskipun saya tahu beberapa orang tua wali murid di SDA Furqan ini juga ada yang menjadi nakes di rumah sakit maupun tempat yang lain, juga perjuangannya luar biasa. Maka kita sebagai masyarakat umum, kita berperan serta untuk lepas dari COVID ini, salah satunya dengan tetap prokes, disiplin prokes. Maka monggo kita upayakan tetap prokes dan juga kita tambahkan pada keluarga kita agar dijauhkan dari
COVID-19. Bagi yang mungkin pada saat ini sedang isolasi mandiri mungkin atau mungkin sedang sakit, kita doakan juga segera diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung Dodo yang telah menyampaikan sambutan serta inti dari kegiatan awal sanah tahun pelajaran 2021-2022. Baik Bapak Ibu, seperti yang telah diinformasikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa nanti dimohon untuk mengisi kuesioner ya. Baik, karena ini sudah pukul 9.27, sudah lebih dari waktu yang sebenarnya. Mohon maaf nggih. Sekian telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih kepada orang tua wali murid yang telah bergabung dalam kegiatan awal sanah tahun pelajaran 2021-2022 secara online. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Us. Ya, sama-sama.